Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul Hakikat Resensi. Pengertian resensi. Resensi berasal dari bahasa Latin yaitu resens, yang berarti melihat kembali, menimbang atau menilai. Objek resensi mengacu pada mengulas atau menilai sebuah buku. Berdasarkan hal tersebut, pengertian resensi adalah kegiatan mengulas atau menilai, mengungkap, atau mengkritik buku yang bertujuan menyampaikan kepada pembaca apakah buku atau karya ilmiah tersebut layak diterima atau tidak di masyarakat. Tujuan resensi. Tujuan resensi menurut Arifin: 1. Memberikan pemahaman tentang apa yang tampak dan terungkap pada buku. Hal ini bertujuan agar pembaca membaca buku aslinya. Yang kedua, mengajak pembaca untuk memikirkan fenomena yang ada dalam buku. Selain itu juga, penulis resensi menjadi penghubung antara keinginan atau selera penulis kepada pembacanya. Yang ketiga, memberi pertimbangan kepada pembaca apakah sebuah buku pantas atau tidak untuk dibaca atau mendapatkan sambutan dari masyarakat. Selain itu, juga melalui saran, kritik, koreksi dari resensi dapat menjadi dasar pertimbangan untuk menuliskan karya berikutnya. Yang keempat, memberikan sumber informasi bagi orang yang tidak punya banyak waktu untuk membaca bukunya. Yang kelima, menginformasikan kepada masyarakat buku tersebut ditunjukkan untuk siapa, misalnya untuk remaja, pelajar, guru, dosen, anak-anak atau masyarakat umum, serta pelaku-pelaku dalam bidang tertentu. Meresensi juga harus memperhatikan beberapa aspek dengan penuh pertimbangan. Hal ini bertujuan agar resensi yang kita buat tepat sasaran. Oleh sebab itu, sebelum meresensi ada beberapa pokok-pokok penilaian yang harus kita cermati. Pokok-pokok penilaian atau sasaran resensi buku adalah sebagai berikut. Jenis sasaran terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada latar belakang. Peresensi perlu memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca akan latar belakang buku atau karya sastra yang diresensinya. Penjelasan harus dipaparkan mencakup tema, tujuan penulisan, dan deskripsi singkat mengenal buku atau karya sastra yang diresensinya. Lalu yang kedua ada jenis sasaran. Pada umumnya, pembaca ingin mengetahui sesuatu bila sebuah buku atau karya sastra baru diterbitkan. Peresensi perlu menunjukkan buku atau karya sastra baru tersebut masuk dalam golongan buku atau karya sastra berdasarkan klasifikasi bidang itu. Peresensi perlu menunjukkan perbedaan dan persamaan dengan buku lain sebidang. Dengan demikian, pembaca akan melihat semua sisi dan secara lebih konkret memberikan penilaian. Dengan mengadakan perbandingan itu, diharapkan pembaca akan lebih tertarik untuk mengetahui isi buku secara keseluruhan. Lalu yang ketiga, keunggulan buku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk memberikan evaluasi adalah segi yang menarik dari buku atau karya sastra yang diresenal. Buku yang berisi bidang yang sama dapat berbeda dalam pola penyajian maupun penekanan pokok-pokok bahasan yang menyebabkan perbedaan nilai dan keunggulan buku atau karya sastra. Yang pertama adalah segi organisasi. Isi kedua yaitu teknik penyajian, pencetakan, penjilidan, dan layout. Kesalahan dalam pencetakan dapat merusak struktur dan kecantikan buku atau karya sastra. Peresenal buku atau karya sastra harus dapat menunjukkan keunggulan dan kelemahan buku atau karya sastra secara jujur dan objektif. Dan yang terakhir ada nilai buku. Tugas pokok peresensi adalah memberikan sugesti kepada para pembaca apakah sebuah buku atau karya sastra layak dibaca atau ditonton ataukah tidak. Keempat, sasaran penilaian, organisasi, isi bahasa, dan teknik penyajian.
tidak dapat diterapkan secara mekanis. Sering suatu unsur mendapat penekanan lebih dari unsur lain. Penulis resensi mungkin mengubah urutan sasaran penilaian atau menekankan bagian lain yang kurang dipentingkan diulas secara singkat. Nilai sebuah buku akan lebih kelihatan jika dibandingkan dengan buku-buku lain yang sejenis, baik yang ditulis oleh pengarang yang sama ataupun pengarang yang berbeda. Langkah-langkah menulis resensi. 1. Menentukan buku yang akan diresensi. 2. Mencatat anatomi buku. 3. Membaca buku dengan teliti. 4. Membuat ikhtisar. 5. Membuat isi resensi. Contoh resensi. Judul resensi, panutan menulis kreatif dan inovatif. Judul buku, proses kreatif menulis di media massa. Nama penulis, Roni Tabroni. Tahun terbit 2007, menerbit Nuansa. Jumlah halaman 128 halaman. Kesimpulannya, dalam meresensi sebuah karya tulis pasti menilai kekurangannya atau kelebihannya. Untuk meresensi sebuah karya tulis perlu adanya langkah-langkah dan dasar untuk meresensi sebuah buku. Yang mana semua itu saling memahami sepenuhnya tentang isi buku yang akan diresensi. Dalam menulis sebuah resensi, hendaklah menggunakan bahasa yang denotatif karena menyajikan fakta secara ilmiah dan objektif. Resensi menerapkan kaidah ejaan yang disempurnakan, pilihan dan bentukan kata yang tepat, kalimat yang efektif, dan paragraf yang padu dengan penalaran yang logis. Ada 3 pola tulisan resensi buku, yaitu meringkas, menjabarkan, dan mengulas. Membuat judul semenarik mungkin dan betul-betul mencerminkan isi buku, termasuk hal-hal penting dalam sebuah resensi, termasuk juga mencantumkan identitas sebuah buku yang menutup, biasanya dengan memberikan saran atau sasaran sebuah buku yang diresensi.